Soal pertama, kecepatan sebuah benda yang bergerak selaras sederhana adalah ditanyakan hubungan antara kecepatan, kita perhatikan di sini kecepatan dengan simpangan-simpangan, frekuensi dan simpangan. Jadi kita akan mencari di mana hubungan antara kecepatan, simpangan, dan frekuensi. Jadi kita mulai dari simpangan terlebih dahulu. Jadi Y itu simpangan sama dengan A sin WT. Kemudian si kecepatan V sama dengan WA cos WT. Kemudian ada kata frekuensi lagi, W itu sendiri sama dengan 2 kali V kali frekuensi. Jadi dari ketiga persamaan ini, yang jelas nampak adalah bahwa V dipengaruhi oleh W dipengaruhi oleh frekuensi. Berarti pasti frekuensi mempengaruhi si kecepatan. Jadi option D pasti salah ya. Kemudian yang bagaimana sisanya hubungan antara kecepatan dengan simpangan. Kalau kita perhatikan ini seolah-olah tidak ada hubungannya. Jadi di rumus V ini WA cos WT, di rumus Y sama dengan A sin WT. Seolah-olah di rumus V ini tidak ada variabel Y-nya. Namun kita perhatikan, ini ada Y sama A sin WT, berarti sin-nya adalah Y per A. Jadi kalau kita gambarkan sebuah segitiga, kita beri nama sudut omega T ya. Depannya adalah Y, sinus ada depan per miring ya, miringnya A, maka Pitagorasnya adalah A kuadrat dikurang Y kuadrat. Sehingga sisi sampingnya adalah akar A kuadrat kurang Y kuadrat, miringnya A, maka cos WT-nya adalah akar dari A kuadrat kurang Y kuadrat per A. Jadi kita perhatikan cosnya ini, kita tukar, maka V sama dengan WA, cosnya kita tukar jadi akar A kuadrat kurang Y kuadrat per A. A-nya habis, maka V sama dengan W akar A kuadrat kurang Y kuadrat. Kita peroleh sebuah rumus yang menghubungkan antara si kecepatan sudut, dalam hal ini frekuensi, kemudian si simpangan. Jadi apa yang terjadi apabila simpangannya diperkecil? Jadi kalau simpangannya diperkecil, maka hasil akarnya kan makin besar ya. Tentu V-nya makin besar. Jadi ketika simpangannya kecil, kecepatannya besar. Dan ketika simpangannya diperbesar, maka V-nya akan mengecil seperti itu. Jadi hubungannya berbanding terbalik. Jadi kita ambil option C sesuai dengan yang kita pilih tadi. Ketika simpangannya mengecil, maka si V akan bertambah besar seperti itu. Jadi beginilah cara menganalisa sebuah soal ya, seolah-olah soalnya jebakan, tidak ada hubungan antara V dan Y dalam rumusnya, namun kita kaitkan maka muncul hubungan yang baru antara si kecepatan dengan simpangan seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di soal ini sebuah benda bermasa 50 gram bergerak harmonik dengan amplitudo 10 cm dan periodenya 0,2 second. Besarnya gaya yang bekerja pada sistem. Jadi kita perhatikan ini datanya massa, amplitudo ini A, kemudian periode itu T. Kita gunakan rumus untuk mencari gaya ya. Gaya itu rumus standarnya adalah massa dikali percepatan. Bagaimana mendapatkan percepatan dari berbagai data amplitudo dan periode? Maka kita rumuskan sebagai percepatan getar yaitu W kuadrat kali A kali sin WT, di mana A itu adalah amplitudonya. Kita jabarkan, maka ini menjadi M massa, W-nya kita jabarkan jadi 2V per T ya. 2V per T, kemudian kuadrat, kali amplitudo, kali sin WT ya. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah katanya simpangannya setengah dari amplitudo. Berarti Y sama dengan A sin WT. Berarti Y-nya itu adalah setengah A sama dengan A sin WT. Maka sin WT-nya sama dengan setengah. Maka ini akan kita tukar nanti jadi angka setengah gitu. Kemudian kita masukkan ke rumus ya, dari data yang ada, masanya 50 gram kita ubah ke kilogram, jadi bagi 1000. Kemudian periodenya 0,2 kita kuadratkan kali A-nya adalah 10 cm, ubah ke meter 0,1, kemudian sin WT-nya adalah setengah. Dari data ini kalau kita hitung akan kita peroleh hasil kurang lebih 2,46 sekian, 2,47. Kita bulatkan menjadi 2,5. Hal ini pembulatan karena nilai V yang digunakan ya. Bisa pakai 3,14, bisa pakai 22/7. Jadi mungkin ada variasi hasilnya. Kita ambil saja yang paling dekat yaitu 2,5. Kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Seorang hendak menghitung percepatan jatuh bebas di tempat ia berada. Ia melakukan eksperimen dengan mengayunkan sebuah bandul yang digantung pada seutas tali
30 cm. Ini adalah panjang tali L. Kemudian dia mengukur waktu rata-rata untuk melakukan 20 ayunan. Ini adalah N, jumlah ayunan N kecil, dalam waktu 22 detik, ini T kecil. Dari data ini dihitung berapa percepatan jatuh bebasnya. Jadi kita masukkan ke rumus periode sama dengan 2V akar L per G. Periode sendiri adalah waktu yang dilakukan untuk melakukan sejumlah getaran, berarti T per N. Sama dengan 2V akar L per G. Kemudian kita masukkan data-data yang ada. T-nya 22 detik, N-nya 20, sama dengan 2V. Akar L-nya kita tukar ke meter ya, 30 cm, jadi 0,3 per G. Kemudian perhatikan ini 2V ini kan, kita tukar aja V-nya jadi 22 per 7. Jadi 22-nya ini habis ya. Kita kali silang. 7 per 40 sama dengan akar 0,3 per G. Maka kita tuliskan, kita kuadratkan 7 per 40 kuadrat sama dengan 0,3 G. G-nya adalah 40 kuadrat dikali 0,3 per 7 kuadrat. Kita gunakan kalkulator karena sudah agak kompleks perhitungannya. Kita akan peroleh 9,79. Kemudian bagaimana kalau kita mengerjakan tanpa kalkulator, kan begitu. Jadi kita pakai perkiraan, jadi 40 bagi 7 itu kurang lebih 40 dibagi 7 ya, kurang lebih 6 kuadrat 36 yang kita kalikan dengan 0,3, nanti kita peroleh hasilnya. Jadi itu adalah teknis pengerjaan kalau berhitung tanpa kalkulator. Namun untuk kali ini karena kita hanya mengajarkan kamu mencari nilai pasti, kita gunakan kalkulator di pembahasan sebelumnya. Kita peroleh hasilnya 9,79 angka pastinya. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 4 ya. Sebuah ayunan bergetar dengan periode 1,5 second, berarti ini T besar. Apabila amplitudo ayunan 10 cm, ini amplitudonya. Kemudian simpangan ayunan setelah 4 second, berarti ini T kecilnya 4 second, ditanya Y-nya berapa. Itu diketahui dan ditanyanya. Kemudian kita masukkan ke rumus Y sama dengan A sin 2V per T kali T. Rumus umum dari gerak harmonik. Jadi ditanya Y-nya sama dengan A-nya. Perhatikan bahwa di sini amplitudenya 10 cm, kemudian diopsin semua dalam satuan cm, maka tidak perlu kita ubah ke meter, tetap dalam cm. Sin 2V per periodenya 1,5, waktunya selama 4 second. Maka Y sama dengan 10 kali sin 8V per 1,5. V itu 180 kali 8 bagi 1,5. Kalau kita hitung nilai sinnya adalah setengah akar 3. Maka ini 10 kali setengah akar 3 adalah 5 akar 3, seperti itu. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Sebuah bandul sederhana digetarkan dengan amplitudo 6. Ini 6 cm ya, harusnya bukan derajat, 6 cm. Sehingga mempunyai periode 1 detik. Jika tali bandul diperpanjang menjadi 1/4 kali semula. Ini juga dikirimkan tadi soalnya. Menurut saya ada kesalahan penulisan, karena kalau diperpanjang nggak mungkin menjadi 1/4. Yang benar itu seharusnya diperpendek menjadi 1/4 kali, karena kalau diperpanjang harusnya angkanya diperpanjang menjadi 5/4 kali semula, atau diperpanjang 1/4 menjadi gitu kan. Jadi kurang tepat kalau diperpanjang menjadi 1/4. Jadi asumsi saya kalimat soalnya itu adalah diperpendek menjadi 1/4 kali semula. Kemudian kita masukkan ke rumus periode. Rumus periode adalah T sama dengan 2V akar L per G. Maka untuk mencari periode dan panjang, hubungannya adalah T1 per T2 sama dengan akar L1 per L2. Sekarang periode satunya 1 detik ini, T1-nya. T2-nya kita nggak tahu, yang mau dicari. Sama dengan akar, ini L per menjadi 1/4 kali, 1/4 L. Ini L-nya habis. Maka 1 per T2 sama dengan akar dari 1 per 1/4. 1 per T2 sama dengan 1 per akar 1/4 itu setengah. Kita kalikan, maka T2-nya adalah setengah detik. Berarti menjadi setengah detik, seperti itu. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Soal nomor 6. Sebuah benda melakukan gerak harmonis dengan amplitudo A. Pada saat kelajuan getarnya sama dengan setengah akar 2 kali kelajuan maksimum, maka simpangan getarannya berapa? Kita masukkan ke rumus kecepatan getar V sama dengan WA cos WT. Katanya kelajuan getarnya setengah akar 2 kali kelajuan maksimum. Kelajuan maksimum itu adalah WA. Jadi V-nya menjadi setengah akar 2 WA sama dengan WA cos WT. Kita coret. Maka kita peroleh cos WT sama dengan setengah akar 2
Ini berarti setara dengan 45 derajat ya, cos 45. Kita cari simpangan getar. Simpangan getar itu Y sama dengan A sin WT. A kali sin 45 ya, setengah akar 2. Kita perhatikan akar 2 itu kalau kita hitung dengan sederhana, kita hafal 1,4. 1,4 bagi 2 dari 0,7. Jadi jawabannya adalah 0,7A. Jadi beberapa nilai akar ya, akar 2 itu sama dengan 1,4, akar 3 itu 1,7. Ini sudah sering diujikan keluar, jadi minimal kita hafal berapa nilainya. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Soal nomor 7. Sebuah benda yang masanya 0,05 kg bergerak harmonis sederhana dengan periode 0,04 second dan amplitudonya 0,01 meter. Berapakah percepatan maksimum benda? Jadi setelah saya kerjakan ini tidak diperoleh hasilnya. Percepatan itu A sama dengan W kuadrat kali amplitudo. Sama dengan 2V per periode kuadratkan kali amplitudo. Sama dengan 2V per periodenya tadi dikatakan 0,004 kuadrat kali amplitudonya 0,01. Kalau kita gunakan perhitungan cermat dengan kalkulator adalah 24649 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya tidak ada ya, tidak ada yang tepat. Kalau mengikuti data yang ada, mungkin ada kesalahan dari data yang digunakan, tapi kita kerjakan sesuai dengan data yang ada, bahwa jawabannya adalah 24649 ya. Kita lanjutkan pengerjaan soal berikutnya, soal nomor 8. Sebuah benda bergetar harmonik dengan amplitudo 4 cm dan frekuensinya 5 Hz. Saat simpangan mencapai 2 cm, jika sudut fase awalnya 0, maka sudut fase getarannya berapa? Jadi kita gunakan rumus Y sama dengan A sin WT. Katanya simpangannya 2 cm, A-nya 4, sin WT, maka kita peroleh ini sama dengan setengah. 2 bagi 4 setengah. Jadi sudut berapa yang nilainya setengah adalah 30 derajat. Jadi fasenya adalah 30 derajat. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Soal ini biasanya muncul untuk di tipe seleksi PTN yang menggunakan pernyataan 1, 2, 3, 4. Sebuah benda melakukan gerak harmonis sederhana dengan periode 4 detik, berarti T-nya 4 detik. Saat T0 berada pada simpangan maksimum, jadi kita tidak bisa menggunakan lagi rumus Y sama dengan A sin WT. Karena kalau ini terjadi, maka pada saat T0 seharusnya benda pada titik keseimbangan. Jadi kalau ada kalimat soal pada saat T0 benda berada pada simpangan yang bukan di titik seimbang, maka kita gunakan menjadi tambah θ0 variasinya. Jadi kita masukkan beberapa data yang ada ya. Jadi kita masukkan simpangan maksimum itu terjadi Y sama dengan A sin WT tambah θ0 katanya. Jadi simpangan maksimumnya Y-nya kita tukar menjadi A sin WT. Karena T-nya 0, makanya juga menjadi 0. Maka 1 sama dengan sin θ0, maka θ0 itu setara dengan 90 derajat atau V per 2. Kita lanjutkan ke pernyataan poin 1. Benda mencapai kecepatan terbesar ke arah kiri pada T sama dengan 1 detik. Jadi sekarang benda berada di sebelah kanan, kemudian dia akan bergerak ke sebelah kiri. Kita perhatikan ya. Jadi kita jabarkan gambarnya seperti ini. Dia berada di kanan, kemudian dia akan bergerak ke kiri. Jadi kita perhatikan periodenya 4 detik. Periode itu adalah menempuh 1, 2, 3, 4. Jadi dia akan menempuh 4 fase ya, dari titik A, B, C, ke B, ke A lagi. Jadi karena dia menempuh 4 fase dalam 4 detik, berarti satu gerakan ini adalah 1 detik. Jadi kita perhatikan bahwa dia dari 1 detik tadi mencapai titik seimbang itu tentunya posisi di saat kecepatan maksimum. Ingat ketika simpangan maksimum, ini simpangan di A ini namanya simpangan maksimum, maka V-nya akan minimum. Ketika dia turun ke B titik seimbang, maka simpangannya minimum, maka V-nya maksimum. Jadi pernyataan ini pasti benar. Kemudian pada saat T2 detik, berarti dari A ini ke B ke C. Sekarang posisinya setelah 2 detik di posisinya di C. Jadi setelah 2 detik bendanya akan mempunyai energi potensial terbesar. Energi potensial dipengaruhi oleh ketinggian. Jadi kita perhatikan kalau di A dan di C ini posisinya adalah posisi di mana simpangannya paling besar, maka juga energi potensialnya paling besar. Jadi ini juga benar. Kemudian kita perhatikan pada saat T sama dengan 3, berarti pada saat T3 dia kembali ke sini ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari posisi di B, yaitu
Y-nya sama dengan 0, ya, simpangannya 0. Apa yang terjadi pada saat simpangan 0? Kita perhatikan rumus percepatan sama dengan W kuadrat kali A sin WT. Ini adalah Y. Jadi A sama dengan W kuadrat kali Y. Apa yang terjadi ketika Y-nya 0, kita substitusikan ke persamaan, maka kita peroleh juga percepatannya sama dengan 0. Jadi pernyataan 3 juga benar. Kemudian pada saat T sama dengan 4 detik, berarti kembali ke titik A lagi, ya, kembali dari 1, 2, 3, 4 detik seperti itu, dari A ke B, ke C, ke B, ke A, akan mempunyai kecepatan terbesar ke arah kanan. Ini salah, karena kita sepakati di awal, ketika di A, simpangannya maksimum, V-nya minimum, yaitu 0. Jadi pada saat 4 detik itu V-nya sama dengan 0. Jadi yang benar itu adalah pernyataan 1, 2, dan 3, yang 4 salah. Jadi option A. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Soal ini hubungan antara suatu benda dengan dua buah pegas. Kita perhatikan pegasnya. Tipe pengerjaan seperti ini sering mengecoh para siswa, ya. Jadi kalau kita gambarkan pegas seperti ini, kemudian dihubungkan lagi dengan sebuah pegas, ini jelas hubungannya seri. Kalau ini pegas, ini benda, ini jelas paralel. Bagaimana kalau hubungan pegasnya seperti ini? Tampak seolah-olah dia pegasnya berurutan seperti ini, mirip seperti yang di seri, ya. Padahal kenyataannya ini adalah pegas yang bersifat paralel. Jadi kalau menjumpai gambar seperti ini namanya hubungan pegas paralel. Jadi kita kalau paralel menjumpai seperti kayak gini, kita tuliskan K paralel sama dengan K1 tambah K2. Sekarang apa hubungan antara K dengan frekuensi? Jadi frekuensi itu sendiri sama dengan 1/2V akar K per M. Jadi frekuensi 1 sama dengan 1/2V akar K1 per M. Kita kuadratkan kedua ruas, F1 kuadrat sama dengan 1/4V kuadrat K1 per M. Maka K1-nya adalah 4V kuadrat kali M kali F1 kuadrat, seperti itu. Dengan menggunakan pola atau analogi yang sama, kita akan peroleh K2-nya sama dengan 4V kuadrat M kali F2 kuadrat. Jadi ketika kita mencari K paralelnya, K1 tambah K2, kita perhatikan, ini kalau kita jumlahkan, K1 tambah K2, ini 4V kuadrat M-nya sama, maka ini menjadi 4V kuadrat M, tinggal F1 kuadrat dan F2 kuadrat. F1 kuadrat tambah F2. F2, duanya di bawah, ya. F2 kuadrat, seperti itu. Ini Kp-nya. Nah, kita sekarang mencari frekuensi kembali. Frekuensi sama dengan 1/2V akar K paralel per M, karena K-nya jadi K total. Nah, kita masukkan kembali 1/2V akar 4V kuadrat M per M, kita kalikan dengan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat, seperti itu. Akar dari 4V kuadrat ini adalah 2V, jadi ini saling menghabiskan, M-nya juga habis. Maka F sama dengan sisanya adalah akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Atau dengan cara lain kita tuliskan dalam bentuk eksponen adalah F1 kuadrat tambah F2 kuadrat di pangkat setengah. Jadi optionnya adalah yang tepat option B, ya. Kita lanjutkan ke pembahasan soal selanjutnya, soal nomor 11. Kalau nggak salah saya ini soalnya di UTUL UGM, ya. Tahun berapa saya kurang ingat. Udah pernah saya post di feed Instagram kita ditanya soal. Ini soalnya berkaitan dengan gerak harmonis dan momentum. Jadi kita perhatikan dulu datanya. Momentum itu rumus dasarnya P sama dengan M kali V. Kemudian apa V yang bisa kita kerjakan? Kita ingat kembali ke rumus gerak harmoni. V itu adalah WA cos WT. Kemudian katanya besarnya momentum saat di posisi A. Ya, jadi di saat posisi A, momentumnya adalah alfa. Kita tuliskan alfa sama dengan M kali W kali A cos WT. Nah, kita sekarang masukkan ke rumus simpangan dulu. Y sama dengan A sin WT. Saat di A sama dengan A sin WT, maka kita gambarkan sebuah segitiga yang dinamakan sudut WT. Ini A kecil, ini A, ini akar A kuadrat kurang A kecil kuadrat, gitu kan. Jadi kita masukkan ini A, cosnya kita tukar jadi samping per miring, akar dari A kuadrat kurang A kuadrat, di mana A besar itu amplitudo, A kecil itu adalah posisi saat X sama dengan A, per samping per miring A-nya, ya, A-nya coret. Maka alfa sama dengan M kali W
akar A kuadrat kurang A kuadrat, seperti itu. Ini kita simpan dulu datanya, nanti kita perhatikan apa yang akan kita pakai untuk data selanjutnya. Kita perhatikan untuk posisi saat benda di B ya. Jadi pada saat benda di B, Y sama dengan A sin WT, maka B sama dengan A sin WT. Maka sinnya menjadi posisinya ini B-nya, ini A-nya, ini menjadi akar A kuadrat kurang B kuadrat. Maka cos WT-nya adalah samping per miring. A kuadrat kurang B kuadrat per A. Kita masukkan kembali ke momentum, karena tanya adalah momentum saat benda di B. P sama dengan M kali V. M kali V-nya menjadi WA cos WT. W kali A. Cos-nya kita pakai karena cari di posisi saat di B, maka kita pakai cos WT yang di B. Akar A kuadrat kurang B kuadrat per A. A-nya kita coret. Menjadi M kali W akar A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini ada MW, ini ada MW sama, maka kita tukar ini. MW sama dengan alfa per akar A kuadrat kurang A kuadrat ya. Oke, kita kuadratkan saja ini. Supaya kita tukar yang A-nya saja. Supaya lebih gampang. Maka ini kita kuadratkan ya menjadi alfa kuadrat sama dengan M kuadrat W kuadrat. Ini akarnya hilang, A kuadrat kurang A kuadrat. Maka kita bagikan dulu. Ini kita lanjutkan ke sini. A kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan alfa kuadrat per M kuadrat W kuadrat. Maka A kuadratnya kita tukar menjadi alfa kuadrat per M kuadrat W kuadrat ditambah A kuadrat. Jadi A ini akan kita tukar. Maka menjadi M kali W akar alfa kuadrat M kuadrat W kuadrat tambah A kuadrat. Kemudian dikurang dengan B kuadrat. Lanjut kita samakan penyebut. Ya, akar dari ini menjadi per M kuadrat W kuadrat. Ini alfa kuadrat tambah. Karena ini dianggap per 1, maka kita kalikan langsung M kuadrat W kuadrat. A kuadrat kurang B kuadrat. MW ini akar M kuadrat W kuadrat juga MW, jadi akan saling menghabiskan menjadi akar dari alfa kuadrat tambah M kuadrat W kuadrat kemudian A kuadrat kurang B kuadrat. Maka kita letakkan sini tanda positif negatif karena bisa saja V-nya ini bernilai positif atau negatif tergantung kepada posisi si benda. Jadi option yang paling sesuai dengan hasil yang kita peroleh adalah option di B ya. Alfa kuadrat tambah M kuadrat W kuadrat A kuadrat kurang B kuadrat. Oke, option B. Kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 12. Di sini mencari hubungan antara frekuensi dengan susunan pegas ya. Jadi ada 2 buah pegas, yang ini 3 buah pegas dengan bermassa yang berbeda-beda. Kita gunakan, ini kita anggap sebagai FA, ini kita anggap sebagai FB. Untuk FA kita cari dulu K totalnya, ini hubungan seri. Berarti 1 per K seri sama dengan 1 per K tambah 1 per K. 1 per K seri sama dengan 2 per K, maka K serinya adalah K per 2. Frekuensi sama dengan 1 per 2V akar K per M. Maka ini menjadi 1 per 2V akar K per 2 per M. Menjadi akar K per 2M. Untuk yang si B, ini adalah pegas yang paralel, ini menjadi 2K, K tambah K menjadi 2K, kemudian kita serikan. 1 per K seri sama dengan 1 per K tambah 1 per 2K. Samakan penyebut jadi 2K, ini 2 tambah 1, menjadi 3 per 2K, maka K serinya adalah 2K per 3. Kembali kita masukkan ke rumus F sama dengan 1 per 2V akar K per M-nya 3M, jadi ini 3-nya di bawah yang ini, kemudian M-nya kita tukar jadi 3M. Maka kita bandingkan, banding yang ini yang A, ini yang B. 1 per 2V, ini 2K per 9M. Kita coret data yang ada, ini 1 per 2V-nya kita coret, ini K-nya kita coret, ini M-nya kita coret. Maka kita peroleh akar 1 per 2 banding akar 2 per 9. Kita kali silang. Jadi akar 9, 2 kali 2 jadi 4, akar 4. 9 bagi 4 adalah 3 banding 2. Jadi F1
Tulisannya F1 per F2 sama dengan 3/2. Maka F2-nya adalah 2/3 dari F1 atau 2/3 dari F. Jadi jawabannya adalah option D. Kita lanjut soal nomor 13. Per sebuah mobil bergetar ke atas dan ke bawah dengan periode akar 2 detik. Ya, periodenya berarti T-nya. Ketika ban mobil melewati suatu halangan, massa mobil dan pengemudi 300 kg, berarti yang kita anggap sebagai M1. Jika pengemudi menaikkan beberapa temannya sehingga massa mobil dan penumpang sekarang 600 kg yang kita anggap sebagai M2, periode itu berhubungan T1 per T2 itu setara dengan akar M1 per M2. Jadi T1-nya akar 2, T2-nya ditanya, M1-nya 300, M2-nya 600, ini kita sederhanakan menjadi akar 1/2. Kita kali silang, akar 2 kali akar 2 adalah 2. Maka 2 sama dengan T2. Maka jawabannya, kita perhatikan dulu. Oke, ini jadi 2 ya, 2 detik. Jadi T2 sama dengan 2 detik. Akar 2 kali akar 2. Kemudian ditanya adalah frekuensi. Jadi frekuensi adalah 1 per periode. 1/2 detik, 1/2. Jadi adalah 0,5. Ingat frekuensi satuannya langsung kita tukar jadi Hertz atau Hz. Jadi jawabannya adalah 0,5 Hertz. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 14. Di sini juga menanyakan pernyataan 1, 2, 3, 4. Kita perhatikan data yang ada. Ini massa kita tukar M sama dengan 0,2 kg. Amplitudenya 20 mm. Kita tukar ke meter, 20 kali 10 pangkat min 3 meter. Ini gaya berarti F. Kita masukkan untuk pernyataan 1, F sama dengan M dikali A. F-nya 0,064, M-nya 0,2, cari A-nya. A-nya adalah 0,064 dibagi 0,2. Hasilnya 0,32, berarti pernyataan 1 bernilai benar. Kemudian yang pernyataan 2, kecepatan maksimum itu V sama dengan W kali A. Sama dengan W-nya itu adalah, kita cari ya dari data yang ada. Perhatikan. Oke, kita mencari W-nya dulu karena belum dapat ya. Kita kembalikan ke rumusnya. A sama dengan W kuadrat kali A. A-nya 0,32, W-nya belum dapat, kemudian A-nya tadi amplitudonya 20 kali 10 pangkat min 3, kita cari W kuadratnya adalah 0,32 per 20 kali 10 pangkat min 3, hasilnya adalah 0,32 bagi 20, 16, maka W-nya adalah 4. Kita kembalikan ke rumus V sama dengan W kali A, W-nya 4, A-nya 20 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 0,08 meter per second. Berarti pernyataan nomor 2 benar. Pernyataan nomor 3, kita peroleh W-nya sama dengan 4. W itu adalah 2V per periode sama dengan 4. Kita kali silang. Maka T sama dengan 2V per 4. Atau T sama dengan V per 2. Berarti ini juga benar. Nah, pernyataan nomor 4 saya agak ragu karena tanya konstanta getaran dengan satuan Newton. Seingat saya yang ada itu konstanta pegas ya. Jadi dalam hal ini seingat saya mungkin pakai F sama dengan K kali X. Dan satuannya juga tidak sesuai sebenarnya. Jadi F-nya yang tadi 0,064. K kali X-nya. X-nya kita masukkan amplitudo terbesarnya yaitu 20 kali 10 pangkat min 3. Maka akan kita peroleh K-nya sama dengan 64 kali 10 pangkat min 3. Kemudian dibagi dengan 20 kali 10 pangkat min 3, hasilnya 3,2. Namun bukan Newton gitu. Jadi kalau menggunakan K seharusnya Newton per meter. Jadi kurang tepat saya rasa satuannya Newton. Jadi kalau dibuat Newton jawabannya kurang tepat. Tapi kalau dibuat 3,2 Newton per meter jawabannya jadi benar. Jadi ini masih rancu pernyataan 4 ini benar atau salah. Jadi namun saya seharusnya ya, ini satuannya cuma salah ketik ya, jadi kita anggap 1, 2, 3, 4 benar. Tapi bisa didiskusikan dengan, kebetulan ini yang dikirimkan, nanti mungkin bisa didiskusikan dengan yang pembuat soalnya. Jadi kalau menurut saya sendiri, ini adalah kesalahan, seharusnya Newton per meter, jadi kita bisa menganggap 1, 2, 3, 4-nya benar. Kemudian soal nomor 15. Sebuah titik materi melakukan gerak harmonik sederhana dengan amplitudo A. Kemudian pada saat simpangannya setengah akar 2A, maka fase getarannya terhadap titik seimbang berapa? Ini soalnya cukup mudah namun menjebak ya. Jadi kita perhatikan rumusnya. Y sama dengan A sin WT.
maka Y-nya adalah setengah akar 2A sama dengan A sin WT. A-nya coret, setengah akar 2 sama dengan sin WT, maka WT-nya adalah, kita tentunya tahu ini 45 derajat ya, V per 4. Mungkin kebanyakan akan langsung menjawab, oh V per 4, maka jawabannya 1/4, padahal itu tidak tepat ya. Karena kalau dalam V per 4, maka semua opsinya harus mengandung 1/8 V, setengah akar 2 V, dan sebagainya. Jadi di option tidak mengandung unsur V. Jadi kalau tidak mengandung unsur V, maka kita harus mengalihkan dengan 2V. Mengubahnya ya, kita bagi dengan 2V. Bagi 2V. Mengapa? Karena kita kalau menganggap dalam sudut dengan ini, kita anggap dari fase itu putaran, jadi mengubah ini radian ke fase ya. Jadi kita menganggap 2V itu setara dengan satu putaran, setara dengan 360 derajat. Ini kembali ke materi sudut ya. Jadi setelah kita peroleh 1/4 V ini, 45 derajat. 45 derajat itu sama, kalau kita bandingkan dengan 360 derajat itu 1/8. Jadi fasenya yang benar adalah 1/8 karena tidak mengandung unsur V. Kalau jawaban optionnya mengandung V, maka jawaban yang tepat 1/4 V. Namun kalau tidak ada V di dalam option, kita ubah ke fase putaran, jadi menjadi 1/8. Demikian pembahasan soalnya, semoga bisa dimengerti.